Bagi orang yang sudah tua lagi ujur, terutama wanita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan amalan yang sangat mudah dan ringan yang dapat dikerjakan tanpa susah payah dan tidak memberatkan dirinya, sedangkan ganjarannya tak terkira banyaknya. Alangkah ringan dan mudah kalimat-kalimat itu yang dapat diucapkan dengan senang hati tanpa menyulitkan dan memberatkan. Tapi mengapa kita habiskan waktu kita dengan ucapan sia-sia sepanjang hari atau dengan menyibukkan diri dalam urusan dunia? Jika menyelesaikan urusan dunia itu sambil menggerakkan lidah dengan bertasbih, pastilah kita akan memperoleh kejayaan secara bersamaan di dunia dan di akhirat. Adalah diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu ada alat pembersihnya, dan untuk membersihkan hati adalah zikrullah, karena semua ibadah harus dikerjakan dengan ikhlas, sedangkan ikhlas bergantung kepada hati yang bersih. Maka itulah sebagian ahli tasawuf mengatakan zikir yang dimaksud dalam hadis ini adalah zikir qalbi atau zikir dengan hati, bukan zikir lisan atau zikir dengan lidah. Yang dimaksud dengan zikir qalbi, hendaknya hati kita senantiasa bertawajuh kepada Allah. Zikir seperti ini lebih baik daripada amalan-amalan lainnya. Sebagaimana sebagian maksiat dapat menyebabkan siksa kubur, maka ada sebagian amalan yang dapat membebaskan dari siksa kubur. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa dengan membaca surat Al-Mulk setiap malam, seseorang akan terhindar dari siksa kubur dan azab neraka jahanam. Demikian juga zikrullah, dia adalah pelindung dari siksa kubur. Mula Ali Qori rahmatullah alaih berkata, Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan manusia kepada para malaikatnya adalah karena sungguh pun nafsu, keinginan, syahwat, setan dan keperluan-keperluan dunia selalu menyertai manusia, namun mereka tetap sibuk dengan zikrullah. Hambatan-hambatan itu tidak menghalangi mereka dari zikrullah, mengingat serta memuji Allah. Oleh karena itu, pujian-pujian yang dilakukan para malaikat tidaklah sebanding dengan zikir dan tasbih yang dilakukan oleh manusia. Hakim dan Tirmizi rahmatullah alaihi berkata, zikrullah itu melembutkan hati. Hati yang kosong dari zikrullah akan menyebabkan hawa nafsu bergejolak dan syahwat akan terbakar, sehingga hatinya menjadi keras dan anggota-anggota badan lainnya turut menjadi keras. Dia tidak akan lagi taat kepada Allah. Jika anggota-anggota badan itu ditarik untuk diperbaiki, maka pasti akan patah, seperti kayu yang kering yang tidak dapat bengkok, kecuali apabila dipotong atau dibakar. 3 tanda yang patut ada pada seorang ahli zuhud, yaitu yang pertama, dia tidak bergembira dengan apa yang ada padanya dan tidak bersedih atas apa yang tidak ada padanya. Bahkan lebih baik bersedih atas beban benda yang ada padanya dan bergembira atas yang tidak ada padanya. Dalam pandangannya, ini yang kedua, sama saja kedua jenis manusia yang memujinya atau yang mencelaknya. Ini tanda zuhud dari segi kemasyhuran, kedudukan dan nama. Dan yang pertama tadi adalah zuhud dari segi harta. Yang ketiga, cinta kepada Allah dan merasakan kemanisan dalam menaatinya. Dikutip dari Ihya Ulumuddin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendengarkan satu ayat Al-Quran, akan dituliskan untuknya satu kebaikan yang dilipat gandakan. Dan barang siapa membacanya satu ayat, ia akan menjadi nur baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk di atas mimbar dan bersabda, bacakanlah Al-Quran untukku. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
adalah tidak pantas bagiku untuk membaca Al-Quran kepada engkau, sedangkan Al-Quran telah diturunkan kepada engkau. Rasulullah SAW bersabda, hatiku ingin sekali mendengarnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menambahkan, ketika saya mulai membaca Al-Quran, air mata mengalir dari kelopak mata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras adalah seumpama seseorang yang memberikan sedekahnya secara terang-terangan, dan seorang yang membacanya dengan suara perlahan adalah seumpama seorang yang memberikan sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Nasai, dan Hakim. Kadangkala memberikan sedekah secara terang-terangan itu lebih utama agar menjadi teladan bagi orang lain. Tetapi dalam keadaan tertentu memberikan sedekah secara diam-diam adalah lebih utama agar terhindar dari sifat riya atau merendahkan orang lain. Demikian juga dalam membaca Al-Quran. Terkadang membacanya dengan suara keras itu lebih baik apabila niatnya untuk menggalakkan orang lain supaya membacanya. Di samping itu, bagi yang mendengarnya juga akan mendapat ganjaran. An Jabirin radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu safi'un musaffa'un wa mahilun musadaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa dohrihi saqatahu ilan nar. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima dan sebagai penuntut yang tuntutannya dibenarkan. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, maka ia akan membawanya ke surga. Dan barang siapa meletakkannya di belakang, ia akan mencampakkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Baihaqi rahmatullah alaih dalam kitab Asy-Syu'ab telah menulis, Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan bahwa satu amal kebaikan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan mendapat ganjaran 70 kali lebih utama daripada yang dilakukan secara terang-terangan.